Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat Partai Serantau Aceh Utara beserta jajaran pengurusnya, yang terhormat tamu undangan, Muspika, pengurus organisasi Aceh, Taman Iskandar Muda, Ika Maban, KUPI, KKB, dan tokoh-tokoh masyarakat yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang terhormat saudara-saudara Kamo, Serantau Aceh umumnya dan Aceh Utara khususnya, yang kami muliakan, guru dan tengku kami, dan yang kami cintai seluruh keluarga besar masyarakat Aceh, ibu-ibu, adik-adik kami generasi penerus Aceh yang akan menyongsong hari depan masyarakat Aceh di perantauan yang lebih mulia dan terus maju. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada acara pelantikan pengurus Partai Serantau Aceh Utara wilayah Banten Barat dalam keadaan sehat walafiat. Berikut introduksi susunan acara pelantikan pengurus Partai Serantau Aceh Utara wilayah Banten Barat masa bakti tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Acara pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang keempat pelantikan dengan pembacaan SK pengurus ditandai dengan penyerahan SK dan bendera Pataka, dan yang kelima sambutan, dan yang terakhir doa penutup. Baiklah, untuk mengawali acara pelantikan pengurus Partai Serantau Aceh Utara wilayah Banten Barat periode masa bakti tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, marilah kita buka dengan sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Rahmatullah Romli. Kepada beliau dipersilakan. هو الله الذي لا إله إلا هو العالم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة.
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga sama-sama dapat berkumpul dalam rangka pelantikan pengurus Pases Rantau Aceh Utara wilayah Banten. Selanjutnya selawat salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati kepada Ketua Umum Pases Rantau Aceh Utara dan jajarannya, yang kami hormati kepada Bapak Muspika, dan yang kami hormati kepada seluruh hadirin Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara pelantikan pengurus Pases Rantau Aceh Utara Provinsi Banten. Izin waktu sejenak, kami dari Dewan Pengurus Pusat Pases Rantau Aceh Utara pada saat dan hari ini yang nantinya akan dilakukan pelantikan langsung oleh Ketua Umum, dan juga izinkan saya membacakan keputusan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Pases Rantau Aceh Utara nomor keputusan 02 garing DPP garing PSAU garing 8 garing 2023 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Pases Rantau Aceh Utara Provinsi Banten masa bakti 2023-2026. Menimbang A. Bahwa dalam rangka membentuk dan melaksanakan koordinasi organisasi dan program kerja Pases Rantau Aceh Utara, Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Banten masa bakti 2023-2026. B. Bahwa untuk pertama kalinya Dewan Pengurus Wilayah Pases Rantau Aceh Utara Provinsi Banten ditetapkan melalui usulan dan musyawarah penasehat yang ditunjuk oleh Ketua Umum DPP Pases Rantau Aceh Utara yang akan disahkan dengan surat keputusan DPP Pases Rantau Aceh Utara sesuai aturan organisasi. C.
bahwa untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan DPP Pasir Serantau Aceh Utara oleh Ketua Umum DPP Pasir Serantau Aceh Utara tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Pasir Serantau Aceh Utara Provinsi Banten masa bakti 2023-2026. Mengingat 1. Akta Notaris Pendirian Pasir Serantau Aceh Utara nomor 06 tanggal 15 November tahun 2022. 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU strip 0014.AH.01.07 tahun 2022. 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pasir Serantau Aceh Utara. 4. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Pasir Serantau Aceh Utara nomor Keputusan strip 02 tanggal 14 Agustus tahun 2023 tentang komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Pasir Serantau Aceh Utara Provinsi Banten masa bakti 2023-2026. 5. Instruksi Ketua Umum DPP Pasir Serantau Aceh Utara dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat Pasir Serantau Aceh Utara tanggal 26 September 2023. Memperhatikan 1. Surat usulan hasil rapat Dewan Pimpinan Pusat Pasir Serantau Aceh Utara tanggal 10 bulan Juli 2023 untuk pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Pasir Serantau Aceh Utara Provinsi Banten masa bakti 2023-2026 oleh Ketua Umum Pasir Serantau Aceh Utara. Menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Pasir Serantau Aceh Utara tentang komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Pasir Serantau Aceh Utara Provinsi Banten masa bakti 2023-2026. Pertama, mengesahkan dan menetapkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Pasir Serantau Aceh Utara Provinsi Banten masa bakti 2023-2026. Kedua, bahwa nama-nama komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Pasir Serantau Aceh Utara Provinsi Banten masa bakti 2023-2026 adalah sebagaimana tercantum dan lampiran yang merupakan satu keputusan tak terpisahkan dari keputusan ini. 3. Melakukan kegiatan program kerja Pasir Serantau Aceh Utara sesuai dengan AD/ART Pasir Serantau Aceh Utara serta kegiatan lainnya yang bersifat tentatif, melaporkan segala kegiatan konsolidasi organisasi dan program kerja setiap akhir bulan minggu keempat kepada Dewan Pimpinan Pusat Pasir Serantau Aceh Utara. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari kepengurusan yang terbentuk tidak melaksanakan tugas-tugas organisasi sebagaimana mestinya dan atau terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari akan ditinjau kembali dan atau dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 14 Agustus 2023. Ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Pasir Serantau Aceh Utara, Ketua Umum Zainal Abidin Hussein SE, Sekretaris Jenderal Teguh Rahmat Akbar SP. Dimohon kepada nama-nama yang nantinya disebutkan untuk bisa naik ke atas podium. Lampiran nomor keputusan titik 2 garing DPP garing PSAU garing 8 garing 2023. Susunan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah Pasir Serantau Aceh Utara PSAU Provinsi Banten periode 2023-2026. 1. Penasehat DPW Pasir Serantau Aceh Utara PSAU Provinsi Banten Dr. Nasir SP MP.
Insinyur Haji Bukhari Idris, Sugirman Bapak M. Jafar SIP MSI. Kepada nama-nama yang sudah disebutkan, harap naik ke podium. 2. Pembina DPW Pases Rantau Aceh Utara Provinsi Banten. 1. Iskandar Riza. 2. Haji Subeki. 3. Struktur kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Pases Rantau Aceh Utara Provinsi Banten periode 2023-2026. Ketua M. Saleh Umar. Wakil Ketua Tengku Saifullah. Sekretaris Mukta Hadi. Bendahara Asnawi Zabid. Bidang Humas Ketua Muklis Hatta. Bidang Keamanan Ketua Tengku Ridwan. Bidang Sosial Ketua M. Hussein. Bidang Hukum dan Keamanan Ketua T. Zulmizen. Bidang Kepemudaan Ketua Lukman. Bidang Ekonomi dan Wirausaha Ketua Abdul Latif. Bidang Kebudayaan dan Kesenian Ketua Muhammad MD. Selanjutnya dalam SK ini juga tertulis koordinator daerah yang ada di wilayah Banten. Koordinator daerah Serang Ketua Arman. Cilegon Ketua Hasanul. Lebak Ketua Saiful Albas. Pandeglang Ketua Mukhtar Hashim. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 14 Agustus 2023, ditandatangani oleh Ketua Umum Zainal Abidin Hussein SE dan Sekretaris Jenderal Teguh Rahman Akbar SP. Kepada Bapak Ketua Umum dipersilahkan ke depan untuk melantik dan menyerahkan bendera Pataka dan mengibarkan bendera Pataka Pases Rantau Aceh Utara. Kibarkan Pataka Pases Rantau Aceh Utara di seluruh Banten. Insyaallah siap Anda. Alhamdulillah ke Tuhan Sido yang wujud asal ada ruang donya manik dalam karang lekang bak talo bungong ia mau duruh dung rata. Ado
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat dan waktu untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mempertegakkan agama Allah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang saya hormati kepada Ketua Pusat, yaitu Bapak Haji Zainal Abidin SE, dan yang saya hormati juga kepada Bapak Penasehat Pusat dan segenap jajarannya, dan yang saya hormati kepada Bapak Kapolsek setempat yang telah menyisipkan waktu untuk menghadiri acara kita. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Dan yang saya hormati kepada seluruh jajaran PSAU, pengurus PSAU Banten yang telah mempercayai saya memimpin Banten. Insyaallah sama-sama kita doakan supaya tujuan dan maksud ini adalah yang terbaik, yang diutamakan untuk semua masyarakat PSAU. Dan apabila ada kekurangan nanti mohon ditegur saya biar selaku ketua, karena ada penasehat, ada pembina. Saya manusia tidak pernah luput daripada kesalahan. Dan kedepannya apabila kekurangan pihak pusat pun harus mengkoordinasi, dan saya dipanggil apabila saya kesalahan, saya siap menerima. Karena berorganisasi, mohon maaf, bukannya hal yang mudah. Yang pertama, mungkin sesama-sama pengurus pun kita ada saling perbedaan pendapat, tapi saya mohon apabila ada kekurangan salah satu anggota dalam pengurus, dimohon dipanggil, kita selesaikan dengan secara keluarga. Dan selanjutnya tujuan PSAU saya belum tahu bagaimana selanjutnya, yang namun tujuan kita adalah untuk kita sosialkan, sosial yang kita utamakan di depan, dan ekonomi paling depan. Kalau nggak ada ekonomi, bagaimana kita mau sosial? Ya, selanjutnya mungkin saya belum tahu kedepannya, mungkin beliau Pak Ketua yang akan menjelaskan apa program-program PSAU kedepannya. Dan sama-sama kita berdoa apabila PSAU ini untuk menjalinkan hubungan silaturahmi kita, maka kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan. Apabila PSAU ini untuk memecah belahkan, silaturahmi kita, maka sama-sama kita doakan semoga Allah tidak mengabulkan. Maka lebih dan kurang dan lebih, saya belum pernah berdiri di depan orang ramai begini. Maka saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu yang undangan. Maka segala kekurangan saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dan nasihat Ketua Umum Pusat. Ini baru dilantik, semangatnya luar biasa. Jadi biar semangat lagi, saya akan buat yel-yel. Kita ada yel-yelnya. Ini ketua ingat ya, kalau udah ada yel-yelnya kita. Kalau saya bilang pase,
Tolong dijawab semua. Serantau. Pasai Serantau. Pasai Serantau. Aceh Utara. Ya, kita mulai ya. Pasai. Pasai. Aceh. Mantap, semangatnya kompak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razitu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini telah mempertemukan kita di tempat dan malam yang sangat berbahagia ini. Dan tidak lupa pula selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya pertama-tama yaitu ada orang tua kita, anggota penasehat Pasai Serantau Pusat, Pasai Serantau Aceh Utara Pusat, yaitu Bapak Insinyur Fauzi Yusuf. Dan ada juga anggota Dewan Pembina Pasai Serantau Aceh Utara DPP, yaitu Bapak Mayor Rusli sudah keluar, dan teman-teman dari pengurus Pasai Serantau Aceh Utara. Dan penghormatan saya kepada tokoh-tokoh yang ada di Banten, dan kepada Pak Kapolsek ya, kepada Pak Kapolsek, terima kasih telah hadir, dan kepada tokoh-tokoh orang tua kami, dan tidak lupa juga pada ibu-ibu yang telah hadir, yang memberi semangat dorongan kepada pengurus wilayah Pasai Serantau Aceh Utara Banten. Tanpa ibu-ibu nanti tidak berjalan. Ibu-ibu itu adalah ujung tombak Pak Ketua ya. Itu ibu-ibu penting, karena negara akan bagus kalau bagus wanitanya. Itu ingat Pak Ketua. Dan yang saya hormati Pak Nasir, orang tua kita, Pak Bukhari ada, dan juga ini ada teman saya nih, mana Sukirman, itu juga Pak Sukirman mana dia? Keluar. Sukirman ini teman saya waktu SMA dulu di Losmawe, tinggal satu kompleks sama saya di komplek Pemda di Hagu Selatan, komplek Pemda, dan di sana kami bentuk pemuda komplek di Hagu Selatan di komplek Pemda, dan kebetulan saya ketua pemudanya terpilih. Memang dari dulu sudah ketua, bohong, pokoknya ketua. Dan yang saya hormati bapak-bapak sekalian, ibu-ibu semua, baiklah kenapa saya lega pada malam ini, karena sudah terbentuknya Pasai Serantau Aceh Utara Banten atau PSAU Banten. Kenapa? Karena saya tahu persis apa yang terjadi di Banten. Banten hampir sama dengan Riau. Banten adalah, kalau saya bilang ini, masyarakat Pasai umumnya, khususnya Aceh Utara, ibarat anak ayam kehilangan induk. Atau boleh saya bilang, anak-anak broken home. Kalau mau ke sana, mau lapor ke sana ibu tiri, mau lapor ke sana ayah tiri. Jadi makanya saya prioritaskan Banten harus cepat-cepat kita bentuk. Kenapa? Biar mereka ada induknya. Ini yang utama bagi saya. Sama seperti yang terjadi di Riau. Riau juga demikian. Tersisihkan Aceh Utara atau Pasai umumnya. Tapi mereka, saudara-saudara kita yang ada di Riau, membentuk Kabaras. Kalau nggak salah saya Kabaras. Di sana juga Pasai atau Aceh Utara khususnya itu tersingkirkanlah dengan kelompok-kelompok yang lain. Tapi saya masuk PSAU ke Riau. Masuk ke PSAU ke Riau, pertama ada hambatan. Mungkin Kabaras menolak, ada yang tidak paham. Tapi begitu saya jelaskan apa itu PSAU, saya bilang PSAU adalah untuk memperkuat Kabaras. Kabaras tetap eksis, tetap ada. Jangan bubarkan Kabaras. PSAU tetap kita masuk ke Riau, bagian Riau. Jadi apa? Jadi Kabaras ada pusatnya, itu PSAU di Jakarta. Jadi kita ibarat tubuh, kaki dipijak, mata berair. Kalau masalah di Riau berarti masalah Banten juga, masalah Kerawang juga, masalah Cirebon juga, masalah Jakarta juga. Ini yang kita inginkan. Kita perkuat Pasai ini. Nah, apa Pasai ini? Pasai adalah sebuah kerajaan. Kalau saya urut sejarah, memang Pasai ini adalah, kalau zaman-zaman keemasannya, mungkin kalau anak-anak sekarang nggak tahu apa itu Pasai. Pasai itu kalau bahasa Indonesia itu pasai.
kerajaan Samudra Pasai, itu paling orang mungkin tahu. Tapi kalau bicara Aceh, langsung orang berpikir itu Islam, Aceh Islam. Padahal kerajaan Islam yang pertama yang ada bahkan di bumi Nusantara ini, bahkan Asia Tenggara, adalah di kerajaan Pasai. Islam masuk ke Aceh bahkan di zaman sahabat Rasulullah, Ibnu Mas'ud. Di abad ke-6 Ibnu Mas'ud sudah pernah ke Aceh di Samudra Pasai, karena pelabuhan Samudra Pasai adalah pelabuhan yang sangat besar di sana itu. Ada sejarahnya, ada bukti sejarahnya apa? Ada makam beliau di Barus. Ini sejarah Islam. Ini saya buka sedikit tentang kerajaan Pasai. Nah, jadi dari abad ke-16 dari zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah sudah ke Pasai. Berarti apa? Islam dan kerajaan Islam yang pertama adalah kerajaan Pasai dan Perlak. Gabungan dua kerajaan, Perlak dan Pasai. Itulah cikal bakalnya Pasai, kerajaan Pasai yang pertama. Jadi biar anak-anak tahu, anak-anak yang sekarang kan tidak tahu tentang apa sejarah. Kita buktikan apa? Kita bangkitkan, kita ingatkan sejarah kepada anak-anak kita dan kepada kita semua. Supaya apa? Kita bangkitkan lagi. Kita kembalikan masa-masa kerajaan Pasai, kerajaan Islam di Nusantara ini. Nah, kerajaan Pasai ini didirikan oleh Nizamuddin Al-Nizam, Nizamuddin, ini saya catat, Al-Kamil di abad ke-12 didirikan oleh dari Mesir. Raja yang pertama adalah Al-Malik. Ini saya catat, yang saya ingat aja ya, karena saya juga lupa. Itu Al-Malik At-Tahir di abad ke-12, 1267. Itulah apa kerajaan Islam pertama di Republik ini, bahkan di Asia Tenggara. Dan di abad ke-13 juga dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin yang pertama di abad ke-13. Dan di abad ke-13 juga dipimpin juga oleh Sultan Zainal Abidin kedua. Sudah dua nama Zainal Abidin. Di abad ke-14 kita pernah dipimpin kerajaan Pasai ini oleh seorang Ratu Nahrisa. Ratu Nahrisa ini adalah ratu yang pertama di dunia yang memimpin, yang punya kerajaan, bukan istri raja, tapi dia punya kekuasaan, ratu yang memimpin, yang seperti Ratu Elizabeth di Inggris. Itu jauh sebelum Ratu Elizabeth di Pasai di Aceh itu sudah dipimpin oleh kerajaan Islam oleh seorang ratu. Nah, di abad ke-14 lagi-lagi kerajaan Pasai dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Nah, di abad ke-15, saya persingkat, di abad ke-15 yang terakhir lagi-lagi dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin keempat. Berarti 4 nama Zainal Abidin. Apakah kebetulan saya tidak tahu. Nah, di abad ke-21 tidak ada lagi kerajaan Pasai. Yang ada apa? Yang ada Pasai Serantau Aceh Utara, lagi-lagi dipimpin oleh nama Zainal Abidin Hussein. Cuma tidak sultan. ini yang saya maksud. Tapi sebelum terlalu jauh saya pidato, ya sebelum saya lupa, saya akan datang ke sini dengan rombongan dari pengurus DPP. Kalau orang Aceh bilang, kalau orang Melayu bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka harus saya perkenalkan. Kalau dari Banten kan sudah dibaca nama-nama, sudah saya kenal semua. Baiklah, saya perkenalkan satu persatu rombongan saya. Yang pengurus DPP, yang pertama Dewan Penasehat Pak Insinyur Forzi Yusuf. Nah, beliau ini bekas mantan direksi Pupuk Iskandar Muda, dan terakhir beliau adalah direktur PT Mega Eltra. Beliau adalah di perusahaan BUMN. Dan yang kedua ada Pak Maya Rusli. Mana Pak Maya Rusli? Beliau adalah Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina. Beliau membina, bukan membinasakan. Kalau orang-orang membinasakan kita tidak pakai. PSAU tidak pakai orang-orang yang demikian. Karena PSAU kita dirikan adalah penuh dengan kekeluargaan. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah Pak Sekjen Teguh Rahmat Akbar. Dan selanjutnya Wakil Ketua Umum
Tidak saya sebut nama karena beliau ada inilah. Coba angkat tangan aja. Nah, karena beliau lagi pendidikan, Lekda, alhamdulillah, calon peramil nanti di Pantelahu. Beliau adalah dari, tidak perlu saya teraskan ya, karena jadi sekarang tadi bisik bahasa jangan kedua. Karena lagi pendidikan, ya kita doakan. Terus selanjutnya ada ya ini duta silaturahim ya. Wah, Tukun Nurman, Camat Mentang Kupila, nggak ada yang nggak kenal. Dan ada Pak Ustadz Sarkawi, bidang agama. Ada lagi ini dari Biren nih, Adinda Ferry, ini ekonomi kreatif, anggota ekonomi kreatif. Nah, ini yang luar biasa. Ketua bidang ekonomi kreatif. Nah, ini orangnya. Halim Thomas. Ustadz Halim Thomas. Kita doakan, amin kan semua? Amin. Semoga beliau betul-betul sama-sama sama kita, seakidah dengan kita nanti insya Allah. Kalau kita aminkan semua. Terus siapa lagi yang belum saya iniin rombongan? Sudah semua? Sudah ya? Nah, ini perkenalan, inilah anggota-anggota dari Dewan Pengurus Pusat. Terus, nah, apa sih PSAU itu? Apa sih program PSAU? Untuk apa sih PSAU itu? Apa sih misi-misi PSAU itu? Kalau kita bicara misi PSAU, tak lain dan tak bukan adalah ingin mengikat ukhuwah kekeluargaan masyarakat Pasai yang ada di perantauan dan untuk membantu sesama masyarakat Pasai. Itulah misi kita. Visi kita apa? Visi kita ingin mengembalikan kejayaan Pasai seperti zaman-zaman keemasannya. Itulah visi kita. Nah, terus kalau bicara program-program, karena ada isu-isu yang tidak enak. Apa sih Pasai Serantau itu hanya untuk memecah belah? Yang seperti Ketua bilang tadi, ingin memecah belah, ingin berpolitik. Saya bilang sama ketua saya bilang ini, kalau mereka menganggap kita untuk memecah belah, berarti kita hebat. Kita kan baru anak ingusan, belum setahun kita sudah dianggap oleh ormas-ormas yang luar biasa menganggap kita ingin memecah belah mereka. Apakah kita sanggup? Enggak, tidak ada niat kami untuk itu. Kami bukan itu. Terimalah kami apa adanya. Kami hanya berkumpul, bersilaturahim, bersosial, itulah tujuan kita. Tidak ada kami niat untuk memecah belahkan kalian, itu tidak ada. Kalian itu kakak kami, kalian itu abang kami. Jangan seuzon dulu kepada kami. Kami adalah adik-adik kalian yang sudah duluan lahir. Kalian boleh duluan lahir, tapi roh kami sudah duluan ada di pada kalian. Kenapa demikian? Karena roh kami adalah roh Islam. Di saat kalian, orang-orang tua kalian dulu, nenek moyang kalian masih menyembah api, menyembah pohon, kami orang Pasai di abad ke-12 sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dan sudah tahu kemana kiblatnya. Itu Pasai. Daerah lain belum. Jadi kami tidak ada maksud untuk memecah belahkan, tidak ada. Berpolitik, ya, saya bebaskan anggota-anggota saya untuk berpolitik. Silakan berpolitik. Kenapa? Kenapa kita mesti tabu dengan berpolitik? Bahkan tadi memberangkat kemari, Dewan Penasehat Pasai Serantau Aceh Utara, Bapak Tarmizi Al-Karim, kirim salam kepada seluruh pengurus Banten, PSAU Banten, dan Walwil khusus ketua. Beliau tidak bisa hadir. Beliau kirim salam dan beliau adalah calon anggota DPR RI ke depan dari P3 dari Aceh. Kita doakan semoga beliau jadi. Dan ada juga salam dari Bendahara Umum Munawar Khalil, Adinda Munawar Khalil, Bendum. Dia tidak bisa hadir, juga mengirim salam kepada seluruh teman-teman pengurus PSAU Banten dan ketua. Beliau tadi pagi harus berangkat ke Takengon membawa tim dari Korea.
dan beliau juga calon anggota DPR RI mewakili Aceh dari P3. Sama-sama kita doakan siapa yang jadi, pokoknya kita doakan. Dan pendiri Pak PSAU untuk Pasai Serantau Aceh Utara yaitu Pak Ayar Kamil juga tadi pagi masih kontak sama saya, beliau mau hadir tapi ada hal yang harus tidak bisa beliau tinggalkan. Beliau juga mengirim salam kepada seluruh jajaran pengurus Pasai Serantau Aceh Utara Banten dan mobil khusus ketua, dan beliau adalah calon DPD RI mewakili Aceh. Mudah-mudahan terpilih dan dengan doa-doa kita. Saya calon juga. Mohon doa juga. Tadi kan sudah saya perkenalkan yang semua. Saya kan belum saya perkenalkan diri saya, lupa. Nama saya Jenderal Abidin Hussein. Saya dulu mantan anggota DPR RI. Sudah pernah kita ke Senayan 1 periode. Tapi sekarang saya mau turun kelas karena PSAU. Saya mau mencalonkan diri saya untuk DPRD DKI Dapil 8. Mohon doa dan dukungannya. Kenapa saya mau? Sebenarnya saya tidak mau lagi, tidak mau mencalonkan diri lagi. Untuk apa sih? Udahlah, sudah cukup sekali saya di Senayan. Tapi karena saya pegang PSAU, saya harus untuk merebut kekuasaan. Tanpa kekuasaan, tanpa uang, organisasi tidak jalan. Uang dan kekuasaan menentukan. Makanya, bismillah, saya mencalonkan diri untuk DPRD DKI. Padahal Pak Amir Rais meminta saya untuk calon DPR RI. Dia nggak mau, saya nggak mau, saya bilang. Saya DPRD aja Pak Amin. Dari partai Pak Amin, Partai Umat. Itu sekilas saya ceritakan semua, dan kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke program-program PSAU. Kalau bicara program PSAU, kita tidak muluk-muluk. Program kita adalah program-program yang kecil-kecil, UKM kita utamakan. Kenapa kita utamakan UKM? Karena seperti ketua terpilih tadi bilang, tanpa uang tidak jalan. Jadi kita utamakan dulu UKM, usaha-usaha kecil. Itu program kita. Kalau bicara sosial, kita belum sanggup. Kita belum sanggup untuk bicarakan sosial. Kenapa? Kita belum 1 tahun. Tapi kita sudah diperhitungkan orang, sudah ditakutin oleh orang, sudah dicurigai oleh orang. Itu hebat. Bukan masalah itu bagi kita. Kita program kita UKM, itu yang pertama. Untuk selanjutnya apa? Yang UKM yang kecil-kecil aja, ketua. Misalnya jual mie, teh botol, apapun namanya. Tapi ada punya PSAU Banten. Nanti program menengah. Tapi kita punya supermarket Pasai Serantau Aceh Utara atau supermarket Pasai Mart misalnya. Tapi punya wilayah Banten. Silakan Banten, tidak perlu takut dengan pusat. Kalian lebih maju, tidak masalah. Saya bebaskan. Jadi misalnya, Pasai DPP belum berbuat apa-apa, tapi kalian sudah berbuat, silakan. Bila perlu kalian duluan. Karena program kita itulah menyentuh langsung lebih ke bisnis dulu lah. Kita lihatlah Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah bisa menjalankan, bisa punya sekolah, bisa punya rumah sakit. Itu juga keinginan kita. Itulah yang saya bilang tadi, kita kembalikan masa-masa keemasan Pasai. Pernah program-program saya jangka panjang, bahkan orang mencibir saya. Program cat langit katanya. Cat langit tahu Pak? Ngecat langit kan nggak mungkin. Tapi saya programkan itu. Apa program itu? Saya bilang satu saat Pasai Serantau Aceh Utara harus ada rumah sakit di Jakarta. Rumah sakit Pasai dan Universitas Pasai. Orang mencibirkan saya semua. Tapi insya Allah kalau Banten mulai dari TK, SD, SMP, insya Allah jangan pernah takut. Kun fayakun. Jadi kata Allah jadi. Nggak perlu kita takut. Ini yang kita harapkan, kita kembangkan. Dengan biaya-biaya dan ada keuntungan-keuntungan ini baru kita ke sosial. Baru kita jalan-jalankan program-program sosial kita. Jangan kita tidak mampu, kita sirik sama orang. Kita nggak perlu sirik sama orang. Misalnya ada paguyuban yang mampu menjalankan programnya dengan biaya yang luar biasa. Kita belum sanggup, jangan kita curigain orang. Jangan kita curigai orang. Kita bila perlu kita bekerja sama dengan orang itu, dengan organisasi. Misalnya apa? Misalnya tim ada program apa? Kita belum mampu, kita ikut tim. Tapi kita tidak tunduk dengan tim. Oh ada misalnya PAS. Apa hubungan PAS dengan Pasai Serantau Aceh Utara PSAU ini? Mungkin saya lagi ingat ini.
Hubungan PAS dengan PSAU adalah hubungan saudara kandung. Apa hubungan saudara kandung? Karena yang melahirkan PAS dan melahirkan PAS Serantau Aceh Utara PSAU ini adalah ahyar kami. Jadi tapi kita tidak tunduk kepada PAS. Makasih. Tidak tunduk kepada PAS. Kita sama-sama menjalankan program. Tapi misalnya program apa yang dilaksanakan oleh PAS? Membawa pulang jenazah ke Aceh. Baik dari Papua, dari Malaysia, dari manapun mereka bawa pulang, dan tanpa mengutip biaya satu rupiah pun kepada yang bermusibah. Kami belum mampu itu. Mereka sudah jalan mungkin bisnis mereka. Apa bisnis mereka kami nggak perlu tahu. Tapi itu yang dilakukan oleh PAS, oleh abang kami. Jangan kami tidak mampu, kami sirik. Kami membenci PAS, kami mencuriga PAS. Itu jangan. Saya harap sama sekali jangan. Baik di wilayah maupun bila perlu kita kerjasama dengan PAS atau misalnya dengan KUPI. Misalnya apa program KUPI ya kita belum sanggup. Kita belum setahun umur kita. Kita ikutin. Kita kerjasama. Nah itulah hubungan-hubungan yang kita inginkan. Jadi kita jangan hubungan memecah belah, hubungan pemusuhan. Enggak, tidak ada di situ. Karena PAS Serantau Aceh Utara ini PSAU, saya di bawah pimpinan saya ini ialah hubungan-hubungan kekeluargaan. Arogansi silakan tinggalkan PSAU. Jangan ada di PSAU. Saya tidak butuh orang-orang arogan. Saya butuh orang yang bisa bermasyarakat, yang biasa-biasa sajalah kita berhubungan dengan silaturahim kita, dengan dari pintu ke pintu, dari warung kopi ke warung kopi. Nggak perlu kita terlalu hebat-hebat terlalu ini dan membenci orang lain. Jangan. Apalagi sesama pengurus, sesama enggak, jangan. Dan sebelum saya lupa, saya mau apresiasi kepada seorang tokoh dari Banten ini, yaitu Pak Mustaqim. Pak Mustaqimlah yang membawa PSAU ke Banten ini. Beliau istilahnya berdarah-darah membawa PSAU ke Banten ini. Tapi apa? Beliau adalah orang yang sangat berjiwa besar. Beliau memberikan kepada memberikan hak kepada pemilih, kepada masyarakat Aceh di sini untuk memilih ketua. Dan kebetulan bukan beliau yang terpilih adalah Saudara Muhammad Saleh, dan itu beliau perlu saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Mustaqim. Terus apa lagi yang ingin saya sampaikan? Hubungan sudah, program sudah ya, dan harapan saya PAS Serantau Aceh Utara wilayah Banten ini bekerja samalah dengan ormas-ormas lain yang baik Aceh atau bukan Aceh, tidak mesti Aceh, dengan ormas-ormas lain, dengan Musbika, dengan Musbida, berjalin hubungan yang baik. Jangan cari permusuhan, jangan cari hal-hal yang tidak enak, yang tidak bagus, jangan. Berilah contoh sebagai orang Aceh, orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang punya akidah. Kalian bawa PAS itu bukan tanggung-tanggung berat. PAS itu adalah Islam yang pertama di Asia Tenggara ini. Berat beban itu. Jangan kalian tunjukkan arogansi atau tunjukkan hal-hal yang tidak bagus. Tunjukkanlah sebagai insan Islami, sebagai putra Aceh dan sebagai putri Aceh nanti. Wakleh, saya lihat tadi pengurus tidak ada wanita. Bukan itu tidak dalam syariat. Jangan ikutin perempuan. Tanpa perempuan tidak jalan. Kita tokoh-tokoh perempuan hebat, ada Cun Yadin, ada Malahayati, ada Hanarisa. Itulah perempuan-perempuan Aceh. Rekrut mereka, rekrut ibu-ibu, ajak ibu-ibu semua, biar satu menyatu semua. Jangan lonceng semua. Saya lihat tadi nggak ada satupun perempuan, nggak ada budak wanita. Jangan kayak gitu, kan lucu kayak gitu kan. Itu yang harapan saya. Mungkin ada hal yang kurang menyenang hati, saya mohon minta maaf. Kalau bahasa Aceh bilang tadet redek ya, tutung rangkilih ya, balam kabeh haba kabeh balam kajula. Bapak nggak tahu. Pak Ranum ya hana mirah, pat benerah ya hana bajo, pat kata ya hana salah hana awai tetai badelo. Nah kalau bahasa Melayu gini, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti ya. Kalau ada kata saya, sifat saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kepada Bapak Haji Zainal Abidin Husin SI selaku Ketua Umum Pasai Serantau Aceh Utara Pusat. Kemudian penghormatan kepada Bapak Muhammad Saleh Umar dan juga Lun ucapkan selamat malamnya kagelanti li Ketua Pusat sehingga kasah menjadi ketua beserta jajaran-jajarannya. Kemudian kita jina gudang doa dalke Allah pupu yang kita rencanakan ukur dalam keberkahannya dan dalam ridhanya. Setelah selesai gudang doa seperti benar dalam lagu Indonesia Raya kita nyodam untuk kita muslawud yang terakhir juga kita nyodam. Jadi adab kita muslawud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma istajib du'aana washfi mardana warham amwatana ya rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma anzilir rahmata wal barakata was salamata wal afiyah. Allahumma anzilir rahmata wal barakata was salamata wal afiyah. Allahumma anzilir rahmata wal barakata was salamata wal afiyah. Khususan salamatan ila Pengkuhan Pasai Serantau Aceh Utara wilayah Banten Barat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله
وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara pelantikan pengurus Pasai Serantau Aceh Utara wilayah Banten Barat masa bakti periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dengan bacaan hamdalah bersama. Saya selaku pembawa acara dan panitia, apabila ada sikap, tutur kata, penyambutan dan sajian yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ke Tuhan Sido yang wujud asa ada ruang donya manik dalam karang tegang bak talo bungong ia mau